takut kenapa banyak kecelakaan di kendaraan umum? Bapak tahu penyebabnya kenapa banyak kendaraan umum itu kecelakaan? Nah, kenapa itu kendaraan umum? Faktor alam. Bener nggak? Iya. Betul apa salah faktor alam? Betul, betul. Iya. Kemudian faktor manusia. Betul apa salah? Betul, nih, betul. Ini ngapain, Meng? Mau ngapain? Nih. Mau beli mie ayam. Dia nggak jualan mie ayam. Dia nggak jualan mie ayam. Oh, tutup. Laku bang. Tutup. Saya nggak tahu pak, kirain jualan. Enggak, dia nggak jual. Dia nggak jualan, Meng. Apa ya? Kalau mau juga HP second kamu tuker rem yang baru sama dia. Iya. Bangkrut bang, dia udah nggak jualan. Sekarang jualan apa? Pecel. Oh pecel. Ya bang, pecel bang. Jualan pecel nggak jualan kuitau. Jualannya pecel. Oh pecel. Iya, tar ya. Saya lanjutkan lagi nih pak ya. Tadi sampai mana saya nih pak? Pecel apa pecel? Faktor Pecel. yang membuat kendaraan umum itu kecelakaan, alam, manusia. Terus, apa Udah lagi? berdua, nah terusnya apa? Apa lagi menurut bapak? Lo jadi tebak-tebakan. Ya saya kan ngetes bapak. Apa menurut bapak? Alam, manusia? Iya pak. Alam, manusia. Salah. Loh gimana? Faktor yang menyebabkan. Sebentar, Pak. Benar. Boleh saya bantu? Enggak. Loh, gak usah. Apa lu pikir ngisi TTS? Ya. Jadi gini pak, orang ahli-ahli semua pada ngomong, faktor yang menyebabkan banyak kecelakaan adalah satu, faktor manusia, dua, Iya. faktor alam. Salah. Yang betul adalah Faktor yang menyebabkan kendaraan itu kecelakaan adalah faktor kendaraan itu sendiri. Kenapa kendaraan itu jalan? Kalau dia diem di rumah, nggak akan ada kecelakaan pak. Bener apa salah? Betul apa salah pak? Sabar pak, masih ada yang satu lagi nih pak. Nih pak. iya. Anda setuju nggak dengan apa yang dikatakan oleh Akbar tadi? Tidak setuju pak. Tidak setuju. Alasannya apa? Nggak setuju. Anda kalau nggak setuju atau mau mengkritisi, Anda harus membangun pemikiran Anda sendiri. Ada, nggak boleh. Pak, sudah. Jangan hanya karena kalau begitu Tidak Anda setuju. Pak Denny, bisa saya bantu? Tidak usah. Dia udah dewasa. Dia bisa membantunya dirinya sendiri. Pak, Ya. saya punya catatan pak. Dalam 2 tahun terakhir, catatan di WHO. Nah, catatannya dia nih. Ya. Tapi hilang pak catatan saya pak. Ah, ini boleh saya bantu? Nggak usah. Bisa. Ini Dari kan catatan. World Health Organization. Ya. Bahwa di Indonesia pak, 2 tahun terakhir, kecelakaan di jalan raya akibat menggunakan kendaraan pribadi tadi Ya. pak. Mungkin lalai. Itu peringkat ketiga pak. Tuh, itu peringkat ketiga menurut WHO. Ya, peringkat Satu- pertamanya itu satu- Vina Panduwinata, lagu Burung Camar pak. Pak Lu ini pikir top 40 apa lu? Pertama jantung pak. Jantung. Kedua TBC. Hah. Ketiga Yang baru. ketiga kecelakaan di jalan Nggak bisa raya. pak, nggak bisa. Apa yang membuat lu nggak setuju? Tetap kecelakaan pak. Tahu kenapa itu jantung? Karena mendengar saudaranya kecelakaan. Aduh, baru dia jantung. Berarti penyebabnya jantung apa kecelakaan? TBC apa hubungannya? Pak, bisa saya bantu? Bisa saya bantu. Saya tidak perlu bantuan. Sabar pak, sabar. Saya mau bantu. Berarti kurang surveinya, Pak. Ya. Bapak aja jantungan bukan gara-gara kecelakaan, gara-gara wajah besar. Tidak. Jadi gitu pak data saya pak. Diam, nggak usah bantu dulu, udah nggak usah bantu. Siapa sih pak nih pak? Orangnya nggak jelas. Jelas dia. Bapak ngelihatnya nggak jelas. Ya, kerok. Emang voucher. Jadi itu pak, jantung, TBC dan kecelakaan lalu lintas pak. Tapi Anda juga nggak setuju ya? Nggak setuju pak, tetap Nanti kita kecelakaan. lanjutkan. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Tiko ini Iya. optimis justru. Saya nggak setuju sekali pak dengan dia pak. Iya. Saya sempat berbincang-bincang dengan KNKT pak. Saya tidak setuju kendaraan pribadi itu banyak justru menyumbang tingkat kecelakaan terbesar di Indonesia pak. Bagus Benar. dong pak. Hah? Mendapat pahala, kan nyumbang. Kok begini? Nyumbang kecelakaan, tabrakan. Ya istilahnya jangan Pak Denny, menyumbang biar dong. saya jelaskan itu ya, Pak Akbar ya. Biar mereka aja, nggak usah ya. Ya. Oke. Saya kendaraan saya pak. Iya. Saya bebas, saya lebih senang transportasi menggunakan pesawat udara pak. Nah, Paling dia kan- kecil Ah, tingkat kecelakaan pak. resikonya ya dibanding Betul. dengan yang lain juga. Iya, Betul. pesawat udara atau melalui air pak. Air. Air betul. Bohong Pak, dia nggak pernah naik pesawat Pak. Saya lihat kemana-mana kalau pergi jauh pakai balon gas 5. Lu
pegang gitu. Emang gua anak nyinging. Saya punya keuntungan. Good. Iya. Terus Pak Jarwo duduknya di mana? Di bagasi atau di tempat duduk? Di sayap, di sayap. Sayapnya kan nggak ada Pak, udah ditepungin. Ini emangnya ayam. Oh pesawat Pak. Pesawat, Mek. Iya, iya. Ini pesawat. Pesawat. Saya pesawat ditepung. Enggak, Pak, mesti jelas. Ending. Happy ending. Saya tanya sekarang. Nah, sekarang lebih baik Anda membantu diri Anda sendiri. Ya? Sekarang waktunya Anda sekarang untuk berbicara. Kira-kira sampai sejauh mana Anda bisa membahas masalah transportasi ini. Begitu, Cak Lontong. Sebelum ke faktor Kecelakaan. penyebab kecelakaan. Iya. Ini kita harus tahu transportasi itu apa. Nah, itu penting sekali. Tapi nanti ya, setelah yang satu ini. Silahkan kembali lagi ke Cak Lontong. Mengenai transportasi itu apa? Transportasi adalah semacam alat Iya. yang bisa memindahkan manusia, barang atau apapun dari satu tempat ke tempat lain. Iya. Itu disebut transportasi. Transport, ya. Sedangkan menurut kategori transportasi dibagi 4 besar. Kalau kita Ya. nurut ya, kalau nggak nurut sih gimana kita kan? Ini kan survei saya pasti nurut, Oh, nurut. ya. 4 besar. 4 besar. Transportasi darat, laut, udara, Besar. kepolisian. Loh, Lu ngomong ini nih. Duh, itu angkatan. Keamanan dan Transportasi. pertahanan. Itu angkatan. Anda jangan Angkatan. menghina. Hah? Kepolisian juga punya transportasi. Anda belum pernah naik. Saya tahu Pol Makanya Airut lain ada. kali nyopet atau ngapain pasti naik angkutan polisi. Ya itu kendaraan. Iya, kendaraannya. Nah makanya saya akan bahas satu persatu. Oke. Kita mulai dari darat. Angkutan darat berdasarkan tenaga penggerak. Mesin, Mesin, manusia, dan hewan. tenaga manusia. Tolong Anda jangan lihat saya. Ini saya bukan manggil, ini menyebutkan tenaga penggerak. Saya sebutkan contohnya, nanti dikira saya mengada-ada ya kan. Kalau mesin jelas mobil, motor itu Ya, penggeraknya manusia mesin. apa? Beca. Manusia becak. Ya, ini apa? Andong ya apa? Yang di Tebu. Riksau. ya, Ya. itu. Delman. Itu Delman bukan tenaga itu manusia, itu penggerak hewan. Kalau hewan jangan noleh. Iya, lu diem. Berikutnya, berdasarkan jalan yang dilalui. Nggak penting kayaknya, Cak. Itu loh. Oh, Anda ini- bisa tahu nanti resiko kecelakaan dari ini semua. Dari mana coba? Makanya jangan dipotong. Dari jalan yang dilalui, transportasi darat dibagi 3. Yang satu, angkutan jalan raya, Iya. yang melalui rel. Oh, iya kereta. Yang ketiga, rel dan jalan raya. Apaan lu rel dan jalan raya itu apa? Tram kali ini Pak, tram Pak. Hah? Oh enggak. Aneh ini tadi yang saya bingung adalah jalan aspal ya. Nah dengan- kalau jalan Anda tahu kategorinya kan? tahu. Mobil, sepeda Iya. motor itu yang dilalui jalan. Iya. Yang dilalui rel, Kereta api. Iya, lori, kereta api. Nah yang dilalui jalan dan rel? Enggak. Oh, Nggak ada, Pak. Kalau nggak ada tinggal nyoret. Ini gimana sih? Tadi bilangnya ada jalan sama rel. Ini apa sih? Ini apain? Apa hubungannya? Tadi bilang katanya ada jalan sama rel. Sekarang kalau nggak ada nyoret. Emang Ya. bukan penelitian? Penelitian saya ini kan tidak bersifat memaksa. Kalau Iya. enggak ya dicoret. Apa sih? Orang saya yang meneliti aja mau nyoret, Anda tinggal mendengarkan protes. Heran gue. Heran lu. Bener. Hah? Iya, iya. Iya benar. Dari rel itu dibagi 2 lagi. Rel. Kereta listrik dan kereta api. Iya. Kereta api dibagi 2. Kereta api dibagi 2. Hah, Apa? masih nyala dan sudah padam. Wah. Gak usah lu pikir korek api lu digitu. Wah. Enggak. Dan yang terpenting dari itu adalah begini. Kita bicara faktor keselamatannya. Kalau angkutan darat, kita bicara, saya spesifik bicara masalah mobil. Itu tergantung pada produsennya, tingkat keselamatannya. Iya.
mobil produksi Amerika, Eropa, Jepang, atau mungkin negara berkembang lain, itu tingkat keselamatannya beda. Sama Solo. Mana? Ya SMK ya. Ya. Itu tingkat keselamatannya Ya. beda, makanya kita harus milih-milih. Contohnya saya mau kemarin mau ambil mobil Korea, tapi nggak jadi. Kenapa, Nah, Pak? kenapa? Dilihatin sama yang punya terus. Lo nyuri. Itu nyuri, Itu Kan lo nggak nyuri. jadi yang penting. Enggak, seakan mau ngambil Korea, lu masuk ke showroom, lu beli, bayar. Mau ngambil, liatin orang ya, lu balik gitu. Maling. Pikiran pintar. Kadang-kadang diberi fakta malah protes. Lagi raksasa mau nyolong ya kelihatan. Raksasa. Paham ya? Jadi harus milih-milih. Tingkat keselamatan itu juga terpengaruh dari teknologi yang digunakan. Kita masuk pada penyebab kecelakaan. Kenapa ini? Apa sih penyebab kecelakaan? Ada dua. Penyebab kecelakaan itu apa? Penyebab sama kecelakaan. Kalau tidak ada salah satu, tidak ada Enggak. penyebab kecelakaan. Penyebab kecelakaannya berarti ada dua. Ini bukan penyebab dan kecelakaan. Saya awali dari situ, biar pelan-pelan. Kalau saya langsung ke intinya nanti saya malah bingung. Ya. Ya kan? Ya, boleh. Jadi kita ngomong penyebab kecelakaan. Transportasi di darat dulu. Ada dua penyebab besar. Internal dan eksternal. Iya. Itu transportasi darat. Spesifik saya ngomong masalah mobil. Mobil. Penyebab internal adalah sopir atau penumpang. Penyebab eksternal, sopir, penumpang. Kok dua-duanya sama? Sama. Anda harus bisa bedakan. Oh iya. Ya, ini yang pertama internal itu sopir penumpang di kendaraan yang kita naiki. Iya. Eksternal sopir penumpang kendaraan lain. Itu eksternal. Mikir. Ini bukan mobil dengan mobil. Kecelakaan tuh nggak selalu harus seperti itu. Loh, ini yang saya pelajari baru khusus mobil dan mobil. Nanti ada saya bahas yang mobil dengan tembok ada. Hah? Ya udah. Ya. Kita bicara transportasi laut. Penyebabnya juga dua besar. Apa aja itu? Internal dan eksternal. Internal adalah nakoda dan teknis. Internalnya ya. Eksternalnya laut dan cuaca. Iya. Paham ya? Udara juga ada dua penyebab besar. Internal dan eksternal. Iya. Internalnya Internalnya ada pilot dan mesin teknis. Eksternalnya cuaca. Anda sudah baca ya? Punya saya. Aneh. Anda kok bisa tahu udah baca penelitian saya? Enggak, belum saya baca, saya menebak. Oh, bagus. Dan ini saya melakukan survei. 100 orang saya survei. Dan dari 100-nya menyatakan bahwa ternyata yang namanya kecelakaan transportasi itu 100% tidak diinginkan. Iya, Pak. Siapa yang mau celaka pengen sambel? Riko, lu duduk situ sebelah dia. Buat apa? Masa sambal nggak ada sendoknya? Tuh, ini ibarat kata menepuk air terpercik muka sendiri ya gini nih. Makanya jangan sok mengatain orang. Sendok sambal. Bapak itu ngatain orang namanya, Pak. Kembali lagi penelitian saya, data saya menyatakan kecelakaan darat itu ternyata banyak terjadi di darat. Iya, Transportasi daratnya. Tapi Anda tahu nggak? Enggak. Paling banyak transportasi darat itu kecelakaannya paling banyak terjadi di mana? Di darat katanya tadi. Di jalan. Perempatan. Salah. Darat. Apa? Perempatan. Salah. Perlimaan. Salah. Permisian. Pertigaan lampu merah. Salah. Kecelakaan transportasi darat paling sering terjadi di lokasi kejadian. Jadi di lokasi yang tidak terjadi kecelakaan nggak ada kecelakaan. Pak, kecelakaan bisa nggak kita buat seolah-olah terjadi di ruangan ini? Bisa direkayasa. Saya sepertinya mencium konspirasi. Saya harus menyelamatkan sendok sambal ini.
Berikutnya ya. Ya. Ini masih Kecela- 100 nih. Hasil survei 100 Iya, orang. iya. Terus kecelakaan laut itu 80% terjadi di tengah laut. 80% Terjadi di tengah laut. Yang 20% terjadi di tengah perjalanan. Kapal laut. Iya, berarti udah masuk di tengah laut juga. Kadang-kadang belum terlalu ke tengah karena dalam perjalanan bukan berarti sudah di tengah. Kadang-kadang masih di pinggir. Tapi udah di laut kan? Iya, di laut. 100% kejadian kapal laut itu di laut. Di laut. Ya. Sedangkan kecelakaan udara itu 100% melibatkan pesawat. Superman nggak ikutan di situ? Kan terbang juga ya dia. Superman kan selamat tadi sama Pak Jarwo. Sukirman itu. Ya sama coba. Dan Anda tahu nggak alat transportasi darat, laut dan udara itu paling besar risiko terjadi kecelakaan adalah transportasi udara. Lah, darat dong. Darat. Darat dong. Udara enggak, saya dukung udara. Darat paling Ini saya sebutkan datanya. 2 tahun terakhir WHO darat. Sebentar, Ya. saya sebutkan data saya. Ini dari kelompok HU nih. Kecelakaan transportasi darat hanya terjadi di darat. Transportasi laut hanya terjadi di laut. Di laut. Transportasi udara bisa terjadi di darat, di laut, dan di udara. Pesawat bisa meledak di udara, bisa nyemplung ke laut, bisa jatuh ke darat. Resikonya 3 kali. Mikir. Apa sih yang ditepukin? Ini yang ditepukin apa? Yang ditepukin Kali ini apa? bener Pak. Ya iyalah memang kenyataannya seperti itu. Ya Dia terus Bapak kenapa ngegas? Kali ini saya setuju. Kan terus kalau musibah jatuh bisa nabrak gunung. Sebentar. Saudara Akbar setuju tadi? Setuju, Pak. Anda juga setuju? Setuju. Saya ganti deh Pak. Ini setuju soalnya. Saya ganti data saya. Ini soalnya harga diri Pak. Iya. Saya peneliti nggak bisa sembarangan. Ini survei saya. 100 penumpang pesawat. bukan kapal laut. Kapal Ini laut? calon penumpang kapal laut. Iya. 100 orang yang saya survei itu ternyata 100-100-nya akhirnya memilih naik pesawat. Kenapa? Tiketnya habis kapal laut. Betul Pak, ini benar. Ini menunjukkan Setuju. bahwa itu pilihannya akhirnya ke pesawat. Saya sekarang ingin bertanya dan ngetes pengetahuan Anda ya. Ya. Pesawat yang mengemudikan Pilot. Nakoda. kapal Nakoda itu. kereta api. Kereta api Masinis. masinis. Kalau mobil, Mobil. Sopir. saya bertanya. Yang apa Di pertanyaannya? antara keempat profesi pengemudi alat transportasi tadi, mana yang paling susah untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan keluarga? Sopir. Pilot. Sopir. Pilot. Pilot. Sopir. Tuh, Ya. Nah, tuh yang pinter. Tetangga saya ngalami, bapaknya sopir. Gara-gara ada aturan dilarang bicara sama sopir, seumur hidup nggak pernah bicara sama bapak. loh, kan itu kalau dia lagi bertugas, Cak. Dia lagi bertugas, masa dia ngobrol? Kan ada penumpang lain yang harus diselamatkan, Cak. Yang terakhir, Yang terakhir apa? terima kasih.